Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Matur suwun sanget. Niki anget Mas. Boten. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatizah yang hadir di majelis ini. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Iqbal Bapak Profesor Dr. Eko Suwardi PhD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Eko, matur suwun sangat Pak atas izinnya saya bisa silaturahmi ke sini. Segenap takmir, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Adam, terima kasih menjadi jalan pertemuan. Pak Tris, kita ketemu lagi. Alhamdulillah ibu-ibu, subhanallah. Dulu saya kesini ini, iki kok manglingi masjidnya kok jadi apik banget ya, masya Allah. Dulu itu kayaknya nggak seluas ini ya Pak ya, cuman sampai sini Pak ya. Ya Allah, subhanallah. Ini saya itu saking lamanya kesini, seingat saya itu dulu ibu-ibu masih muda-muda kok sekarang sudah tua. Ong biyen ki lenggah ki sik sop-sop saiki dok sender kabeh ta. Ini menandakan usia ini. Ya Allah. Itulah saking lamanya kita enggak jumpa ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berjumpa di masjid ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini semua karena nikmat Allah. Yang kedua karena Allah titipkan iman dalam diri kita, dalam hati kita. Kita ini aslinya tidak menarik kalau nggak ada iman. Betul apa tidak? Apa menariknya diri kita ini kalau tak ada iman? Awan Abdullah ini tidak menarik sama sekali kalau nggak ada imannya. Karena iman itulah yang membuat diri kita menarik. Ibu-ibu tuh punya anak gadis yang belum nikah, punya nggak Bu? Anak gadis yang belum nikah, punya? Kalau punya anak gadis yang belum nikah, datang laki-laki mau ngelamar, gantengnya luar biasa, sugih pol, neng kafir, mau? Kafir, mau? Neng ganteng, mapan, nggak mau kan? Itu artinya sebab nggak ada iman itu nggak menarik. Orang ganteng, orang mapan itu nggak menarik. Tapi karena iman itulah yang membuat menarik. Datang laki-laki lain, solehnya luar biasa, ganteng luar biasa, neng miskin luar biasa, mau Bu? Aiki aneh juga. Orang tua zaman sekarang maunya punya menantu sing sugih mapan. Lupa dulu dia ibu ini sama bapak ini nikahnya dulu awal-awal ya rekoso. Lupa dia nih bapak-bapak ini dulu nikah awal-awal ya si urung do mapan kabeh. Sekarang maunya cari menantu yang sudah mapan. Lah ini yang menyusahkan anak-anak laki-laki sekarang, anak muda mau nikah tuh di situ tuh susah. Karena banyak orang tua yang tak sadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita ini karena sudah malam ya, karena memang Isya ya sudah setengah 8 lewat, selesai Isya itu jam 8. Jadi ini pengajian sampai jam berapa kira-kira? 11? Ini namanya pembunuhan berencana ya. Wes ngebut spot jantung. Kan gini kon suwe. Ngelih padahal. Enggak sempat makan. Berangkatnya habis maghrib, tapi saya sudah tahu ini. Sudah berusaha habis maghrib berangkat, tapi ya namanya jalanan ya piye meneh. Karena ngakunya macet isin, masuk Jogja kok macet. Ini alasan di Jakarta macet masih mending-mending. Tapi kenyataannya Jogja kalau weekend memang sekarang ini macet luar biasa. Nah, saya itu aslinya pengen naik motor, cuman khawatir kalau malam itu kadang ceramah malam itu di daerah tempat saya itu sepi Pak, dan beberapa kali itu ada pembacaan itu loh, kelitih itu jalan Kaliurang itu.
di tempat saya itu. Makanya saya kalau malam ya naik mobil itu karena sebenarnya melindungi diri. Karena saya mikir kan saya belum nikah lagi, jadi saya harus jaga kesehatan. Itu penting sekali. Harus jaga kesehatan. Impian belum tercapai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan terlalu sepaneng ya. Kita sebentar saja, 9:30 mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan. Saya malam hari ini karena pengajian kita tentang Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang itu sudah Allah ukir, Allah tuliskan dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini barakna haulahu, diberkahi sekitarnya, sekelilingnya berkah. Contoh berkah ini contohnya di sana itu gersang, jarang ada pohon-pohonan tumbuh, yang tumbuh paling kurma. Tapi kenyataannya sampai sekarang buah-buahan apa saja ada di Mekah, ada di Al-Aqsa, ada di Al-Madinah. Itu karena memang diberkahi. Bayangkan ning Mekah kok ono pisang. Sing nandur pisang ki sapa? Tapi buah pisang ya enggak kurang-kurang. Duku, rambutan ya ada. Sing nandur rambutan ki sapa? Komplit di sana itu. Itu karena salah satunya barakna haulahu, diberkahi. Contoh lagi Palestina. Palestina sekarang di Gaza itu banyak anak-anak kecil-kecil dibunuh, dibantai, dibombardir oleh Israel. Tapi Masya Allah, di lain sisi ummahat-ummahat, ibu-ibunya yang sempat selamat, menyelamatkan diri, mereka dalam kondisi hamil, Bu. Ini enggak qadarullah, emang diberkahi. Lahir anaknya itu kembar, enggak cuman kembar 2, umumnya di kita 2. Di sana itu nek kembar lahir 3, 4, kembar 3, kembar 4. Itulah saya kenapa penasaran, pingin punya istri orang Palestina itu di situ. Pingin Pak punya anak kembar-kembar ki lucu. Bapak ki kepengin ning rawani ngomong. Subhanallah, diberkahi, barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Baik, dari ayat ini sebenarnya itu dari kata Bapak pertamanya itu subhanalladzi. Yang unik adalah kenapa ayat ini tidak diawali dengan alhamdulillahilladzi asra. Segala puji bagi Allah. Kok diawali dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Padahal kalau diingat-ingat ini kan perjalanan toh, perjalanan seorang hamba kekasih Allah dalam semalam bisa ke Mekah, dari Mekah ke Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha balik lagi. Kan harusnya logikanya awalnya alhamdulillahilladzi, ayat ini segala puji harusnya kan begitu. Tapi tidak, diawali dengan subhanalladzi. Dalam kaidah bahasa Arab itu dan termasuk kaidah tafsir Quran itu, kalau kata atau kalimat subhanallah itu salah satunya untuk menafikan Allah dari tuduhan-tuduhan keji. Makanya di situ maha suci Allah. Kenapa? Dari omongan-omongan dusta orang-orang kafir yang menuduh Muhammad pembohong, penipu. Makanya kata para ulama, kisah Isra Mi'raj itu adalah kisah pemisah. Tidak ada lagi yang abu-abu, Pak, di tengah-tengah nggak ada. Yang tadinya bingung antara iki sing bener Muhammad atau yang bener orang kafir Quraisy, ajaran nenek moyang kami. Yang benar ajaran Muhammad atau bukan. Ada yang ragu-ragu di Mekah itu, masih nunggu-nunggu. Kalau Muhammad terlihat mulai menang berjaya, barulah saya ikut.
Tapi kalau perjalanan Muhammad ini tidak begitu mulus, bahkan mungkin dipadamkan cahayanya, kami tetap pada agama nenek moyang kami. Mereka masih ragu. Tapi setelah Isra wal Mi'raj inilah gak ada lagi yang ragu-ragu. Tadinya ragu-ragu, pilihannya tinggal dua: makin yakin dengan Islam atau makin yakin dengan kekafirannya. Makanya orang munafik gak ada di Mekah. Orang munafik itu adanya di mana? Madinah. Jelas, kenapa? Karena cerita Isra Mi'raj itu cerita yang kayaknya gak masuk akal. Makanya yang bisa nerima akal pasti beriman, yang gak bisa nerima akal tetap pada kekafirannya dan pasti jadi kafir. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu ketika disampaikan cerita, ya Abu Bakar, tuh temanmu baru cerita perjalanan dari Mekah Al-Haram ke Al-Aqsa, lalu ke langit Sidratul Muntaha, bertemu Tuhannya, lalu kembali lagi dalam semalam. Apa kamu percaya wahai Abu Bakar? Abu Bakar gak ngecek ke Rasulullah, langsung dia katakan, aku percaya dengan Muhammad. Bahkan kalau di depanku, kata Abu Bakar, di depanku itu ada tembok warnanya putih dan jelas-jelas putih warnanya. Tapi kalau Muhammad mengatakan itu hitam, niscaya saya akan katakan hitam dan aku mendustai mataku. Inilah sami'na wa ata'nanya, dan saking percayanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Makanya digelari sebagai Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Nah, di situ. Jadi nggak ada lagi yang ragu-ragu. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ibu-ibu nanya misalnya gini, kan logikanya orang kafir gini, piye semalam kok iso perjalanan dari sana sampai Sidratul Muntaha balik lagi? Itu karena yang mikir orang kafir itu pakai akalnya manusia, bukan pakai logika ketuhanan. Kalau pakai akal manusia jelas gak masuk akal. Itu sama dengan seperti ini, Pak. Kan saya tadi kesini bawa kendaraan. Itu pas kendaraan saya di parkiran garasi rumah, itu ada semut naik ke mobil saya. Semut. Lalu saya perjalanan ke sini, semutnya ke bawah. Iya kan? Sampai sini, saya habis ini masih ada acara lagi, terus habis itu pulang. Misalnya dari sini saya ada acara lagi ke Klaten, dari Klaten terus langsung pulang. Sampai rumah, semut itu turun, terus cerita karo kanca-kancane, bro ngopo? Aku wis tekan Jalan Wonosari loh. Aku tembus tekan Klaten, balik. Apa kata semut-semut lain? Oh, kentir. Iki semut stres. Bagaimana ceritane mot dalam semalam ke iso perjalanan? Yaitu karena kendaraan yang ditumpai, yang dinaiki semut ini adalah kendaraannya manusia, bukan kendaraannya semut. Sama dengan Rasulullah naik kendaraan, bukan kendaraannya manusia, tapi kendaraan akhirat, namanya buraq, al-barqu itu, atau barkun yang artinya kilat, karena jalannya kilat cepat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya nggak mau bahas masalah perjalanan ini. Ini kalau Isra Mi'raj itu kisah yang sudah sering diceramahkan para ustadz, sehingga saya nggak mau ngambil sisi itu. Malam ini saya cuma ingin cerita tentang perjalanan Nabi itu ketika Mi'raj di atas itu disempatkan, diajak keliling oleh malaikat Jibril atas izin Allah, nengok surga, nengok neraka. Ning saya nggak mau cerita tentang surga, karena nek surga mesti apik-apik dhewe yo gelem. Saya mau cerita apa yang dilihat Nabi yang di neraka. Kenapa? Supaya kita waspada jangan sampai masuk neraka. Kalau kita nggak sengaja masuk surga kan ya alhamdulillah, Pak. Nggak sengaja masuk surga itu masih enak. Tapi ini nggak sengaja masuk neraka kan berbahaya. Makanya kita perlu tahu apa siksa-siksa neraka. Nah, itu yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Namun sebelum saya lanjutkan, kita akan jeda setelah yang berikut ini. Saya izin minum dulu. Yo ngelak ngebut-ngebut itu. Bismillah. Bapak Ibu silahkan disambi. Pas entek kabeh. Lagi ngelih apa geragas? Ya silakan. Saya enggak apa-apa ya, nih saya ceramah jenengan unyah-unyah ini enggak apa-apa. Estu. Jadi
Kalau sama saya santai mawon. Saya ceramah jenengan unyah-unyah, enggak apa-apa. Monggo, nek tegel silakan. Enggak apa-apa santai. Saya lanjutkan ini. Apa yang Rasulullah saksikan lihat di neraka jahanam? Saya akan ceritakan 4 saja kisah siksa ini yang ada tertuang dalam kitab Surah Nabawiyah Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab itu diceritakan Rasul SAW melihat beberapa peristiwa. Di antaranya, 1, Rasul SAW melihat ada orang di neraka yang mulutnya Pak seperti bibirnya ini bibir sapi besar, doer. Lalu ada malaikat yang berdiri, malaikat di neraka jahanam ini, Zabaniyah, bawa batu yang batu itu menyala Pak. Kira-kira kayak meteor lah, batu yang menyala. Ini batu neraka, batu api, batu keluar apinya. Nek cara Jawa ki istilahnya kayak santet lah, tegul, teluh, tenung, itu kan bentuknya bola api, kemamang. Lah ini batu ini oleh malaikat penyiksa neraka ini ditimpukkan, dilemparkan ke mulutnya orang itu, langsung masuk ke perutnya, keluar langsung seketika lewat duburnya. Setelah keluar dari duburnya kan gosong badannya, habis terbakar batu itu, ambil lagi batu, timpuk lagi terus ke mulutnya, masuk ke perut, keluar langsung ke duburnya. Rasul tanya Jibril, apa dosa umatku sampai dia ditimpuk dengan batu itu? Apa maksiat dosanya? Jibril jawab, ya Rasulullah, dia adalah umatmu yang dulu hidup di dunia memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan memasukkan bara api ke dalam perutnya. Ini surat An-Nisa. Memasukkan bara api ke dalam perutnya. Maka betullah nanti siksanya di akhirat pun di neraka, masukkan bola api masuk ke dalam perutnya, terbakar. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah terlalu bayangkan terlalu jauh, kayak misalnya panti asuhan, pengurus-pengurusnya yang makan sumbangan, nggak usah terlalu jauh, karena kita mungkin di sini bukan pengurus yayasan-yayasan panti asuhan. Yang sering terjadi di masyarakat, apa itu? Ono ponaan yang dia itu yatim piatu atau yatim piatu lah, orang tuanya meninggal, lalu dirawat sama Pak D-nya, Bude atau Bule, dirawat ini ponaannya, dirawat dan harta warisnya juga dimanfaatkan sama Pak D Bule-nya. Ini anak yatim malah tidak dikasih harta warisnya dia. Kenapa? Alasannya Pak D Bude sudah selama ini banyak berkorban untuk anak ini, harta warisnya dimakan, diambil sama Pak D Bude-nya yang ngerawat itu. Kira-kira ada nggak kayak gitu di masyarakat? Bu Pak, ada nggak? Aku kita takon ada apa tidak kok banyak gitu. Kok le jujur temen-tenan jenengan iki. Ada Pak Ustadz? Ada. Kalau di kampung sini sih nggak ada, di kampung sini. Insya Allah. Yang ada itu daerah itu apa? Daerah sebelah saya itu timurnya Ring Road. Nah, itu ada kejadian. Hah? Oh guyu. Oh ini timur Ring Road ya? Oh sorry. Maksud saya baratnya Gunung Kidul. Itu ada daerah. Itu orang kok memakan harta anak yatim, makan harta ponaan-ponaannya segala macam, tidak boleh. Kalau nolong itu anak yatim justru berkahi. Nek kita keluar biaya banyak untuk dia, nggak usah diambil lah hartanya. Kenapa? Itu sedekah kita ke anak yatim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kafalal yatim." Orang yang kafilul yatim itu kan yang menghidupi, yang ngopeni anak-anak yatim, menanggung artinya itu. Menanggung anak yatim itu. Hakadza fil jannah. Nanti di surga itu kalau ngene iki lho. Di surga itu bersama aku seperti ini nih, 2 jari ini, rapat bertetangga. Siapa? Yang gemar ngopeni anak yatim. Baik ngopeni langsung atau jadi donaturnya anak yatim. Sama. Menanggung.
Makanya ambil itunya. Tapi kalau kita ngambil hartanya anak yatim ya nggak jadi nanti. Ini satu, siksaan pertama. Yang kedua, Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang dia itu di neraka kelaparan, kehausan, Pak. Di neraka itu, walaupun di surga neraka itu orang nggak mati-mati lagi, karena khalidina fiha abada, di surga ya abada, neraka ya abada. Tetapi di situ tetap, Pak, orang itu ada lapar, ada haus. Di surga itu makanya banyak hidangan. Karena apa? Tetap di surga itu ada lapar, ada haus sebagai kenikmatan. Nah, di neraka mereka-mereka yang kelaparan itu oleh Allah dihidangkan ini. Sebelah kanannya ada daging yang segar, daging segar. Sebelah kirinya ada daging busuk dan bernanah. Itu daging sudah busuk, bernanah. Orang ini di neraka ini gak bisa ngambil daging yang segar, diambillah yang busuk lalu dimakan. Dan daging busuk itu ada nanahnya. Rasul tanya, ya Jibril, apa dosa dia umatku sampai disiksa seperti itu? Kata Nabi SAW, dia adalah umat, kata Jibril alaihissalam, dia adalah umatmu ya Rasulullah, yang di dunianya dia diberi jalan yang halal tetapi memilih yang haram. Apa maksudnya? Sudah ada jalan pintu pernikahan tapi nggak milih nikah, milihnya cuman zina alias jajan. Senengane dolane ning sarkem. Nek ora ning Parangkusumo goleki ciblek. Ki opo ngono kuwi? Termasuk punya anak, anaknya itu pacaran zina, bolak-balik, pingin nikah sama orang tuanya, kue gek rampung ke kuliah, nggak boleh nikah dulu, rampung, padahal anaknya sudah punya pacar. Wow, kalau sampai zina itu orang tuanya yang kena dosanya. Gak apa-apa, misalnya itu dia memang sudah pingin nikah, nggak tahan, pergaulan sekarang memang susah, berat, terpaan godaan dari media, dari mana-mana. Maka nikahkan saja. Sing kuliah tetap kuliah. Mungkin selama nikah itu hidupnya sendiri-sendiri dulu sampai rampung kuliahnya. Nanti kuliah selesai baru amor, campur. Gitu ya nggak apa-apa. Sing penting fokusnya dia kuliah. Neng ketika sudah punya pacar itu halal, sudah dinikahi. Jangan sampai berulang-ulang berbuat zina. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasul melihat ada sekelompok wanita-wanita yang telanjang, Pak. Perhatikan. Ini wanita-wanita yang telanjang, lalu mohon maaf, digantung payudaranya. Jadi iki mbayangke ngapunten, payudaranya tuh delewer, terus diikat, Pak. Digantung, diikat. Bapak-bapak malah mbayangke kabeh. Bayangi secetha itu digantung dengan payudaranya, bergelantungan dia. Rasul tanya, Jibril, apa dosa dia umatku sampai digantung begitu, dipanggang api di bawahnya, digantung payudaranya, sakitnya kayak ngopo? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, dia adalah umatmu, para istri yang ketika suaminya pergi, dia memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, selingkuh. Rungokke ya ibu-ibu. Awas nganti selingkuh, siksane kaya ngono kuwi. Ning ibu ora usah takon, Ustaz, nek bapak sing selingkuh sing digantung apane? Ora usah takon. Lah aku ki sampai seprene ki yang goleki hadisnya enggak ada. Tanya Mas Adam. Mas Adam mungkin wis ketemu Mbah Huruf. Mas Adam S3 kudune ketemu hadisnya ki. Ning sampai seprene aku urung ketemu hadisnya. Itulah istimewanya kita, Bapak-bapak. Ya enggak usah ditanya sing digantung apane, wis iso dibayangke lah. Apa meneh? Yang digantung apa lagi? Ya sing dilewer-dilewer juga lah. Sama. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai selingkuh, Pak. Saya nasihati bapak-bapak ini, nasihat buat saya juga, bapak-bapak, nggak usah selingkuh, Pak. Lebih baik nikah lagi, nggak usah selingkuh, nggak boleh. Oh, gitu ya.
Ya janganlah. Jangan, saya nggak nyuruh-nyuruh orang nikah, jangan. Jadi intinya jangan sampai selingkuh. Termasuk nikah. Ada bapak-bapak yang poligami tapi awalnya selingkuh dulu. Sama aja itu, termasuk. Jadi selingkuh dulu, konangan baru jujur. Konangan kok terus jujur, iki kepiye ceritane? Habis itu barulah ngaku sudah nikah segala macam. Itu melukai perasaan wanita. Kalau sudah melukai perasaan wanita gitu, itu di akhirat nanti pulang dalam kondisi dia dipermalukan oleh Allah karena apa? Telah menyakiti wanita. Pulang itu mesti jalannya pincang kencot itu nanti di akhirat. Pincangnya kenapa? Karena berlaku tidak adil. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sempurnanya iman di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik akhlak itu adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Maka jangan pernah lukai istri. Istri itu pancen pembuka pintu rezeki itu ya, istri. Saya dapat nasihat dari guru-guru ulama-ulama mengatakan orang tuh laki-laki nek pingin sukses karirnya, pingin bagus itu simple caranya. Senangkanlah dua wanita ini, ibu dan istri. Wes kuwi. Ibu nih disenengke, istri nih disenengke. Itu nanti akan dimudahkan dalam sisi karir, rezeki segala macam. Gitu. Nah, saya gitu juga sama. Salah satu cara saya nyenengke istri karena istri saya sok repot di rumah segala macam. Nah, saya hadirkan istri lagi supaya nggak terlalu repot. Supaya ada yang ngurangi kerepotannya itu loh, Pak. Nah, itulah salah satu cara saya nyenengke istri saya. Ki opo teorine ngono iki. Iki aliran sesat ya. Lanjut lagi yang keempat. Ya, keempat ya. Ya. Apa itu? Rasul melihat ada sekelompok orang yang perutnya itu buncit besar segede rumah. Perutnya itu segede rumah. Saking besarnya perut melentis ki bahasa Indonesia ini apa melentis? Nek balon Pak ditiup ya toh sampai besar itu kan melentis nah ya. Jadi meling-meling nganti meling-meling. Terus kulitnya itu sampai tipis transparan. Lah itu perutnya itu kelihatan dalamnya isinya itu ular-ular besar. Bayangkan perut segede rumah ditimpa oleh perutnya sendiri, jadi dia di bawah ngelumah ngeten iki, ditimpa perutnya sendiri segede rumah, di dalamnya ada ular-ular besar, anaconda, boa, sanca, piton, kira-kira gitu, besar-besar. Nauzubillah. Rasul tanya, Rasul belum tanya. Kemudian Rasul melihat ini gambaran, ini diperlihatkan gambarnya. Gambar itu dalam arti inilah kejadian yang masa nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Kan di neraka belum ada siksaan, Pak. Kalau secara logika ya, secara logika. Ini kan Rasul kok bisa ngelihat siksa neraka? Kan yaumil hisab belum ada, yaumil kiamat belum ada. Kok sudah ada yang dimasukkan ke neraka? Kan aslinya di neraka belum ada, belum berlaku. Tapi di situ maksudnya Rasulullah itu ditampakkan kejadian yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, gambaran neraka itu seperti itu. Lah, di situ malaikat itu menghalau itu menggiring. Siapa? Fir'aun dan keluarganya serta bala tentaranya digiring masuk ke neraka. Itu nginjak perut-perutnya orang yang segede rumah ini, diinjak-injak sama Fir'aun. Ini menandakan Fir'aun itu masih lebih mulia daripada mereka ini. Rasul tanya, Bril, siapa yang umatku lebih hina daripada Fir'aun itu? Kok sampai Fir'aun saja nginjak-nginjak perutnya untuk masuk ke dalam neraka, itu nginjaki perut mereka? Siapa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, dia adalah umatmu yang dulu di dunia memakan riba. Ngeri sekali ya, memakan riba. Siapa itu Pak Ustadz? Rentenir, lintah darat alias bang plecet. Kita wong sing bisnis iki saka bisnisnya dari riba itu. Pak Ustadz, ya kami ini nggak tahu kalau itu dosa Pak Ustadz. Sesungguhnya Allah innahu huwal ghafurur rahim.
Maksudnya gimana Pak Ustadz? Di surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan dosanya, besar dosanya, sangat besar. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali pun kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Ingat, semua dosa. Riba itu masih diampuni dosanya. Bahkan syirik itu dosa yang bisa diampuni oleh Allah selama dia masih hidup dan bertaubat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dulu ya melakukan kesyirikan, Utsman dan sahabat-sahabat lain dulu, Khalid bin Walid, mereka juga orang kafir, mereka juga syirik, musyrik, tapi ketika bertaubat Allah terima taubatnya, jadikan ahli surga. Sekarang kalau kita pun sama, pernah melakukan kesyirikan, pernah melakukan riba, percayalah Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah diizinkan masih hidup, sempat pengajian, dapat ilmu, jadi tahu, bertaubat. Nah, itu karunia Allah buat kita-kita yang senang pengajian. Karena orang-orang tuh ada yang salah memaknai, Pak. Katanya gini, wah, aku mendingan ramilu pengajian, lah ngopo? Ah mending ra ngerti, nek ra ngerti kan ra dosa. Dadi mendingan ra usah pengajian, men ra ngerti apa-apa malah bebas. Gundulmu kuwi kok. Ora ngerti apa-apa kok ora dosa, jare sapa? Ra ngerti apa-apa kok ora dosa. Kalau memang nggak ngerti apa-apa itu nggak dosa, harusnya kita nggak usah majelis taklim lagi sekalian. Pengajian-pengajian tutup, bubar. Kenapa? Biarkanlah umat ini bodoh, nggak tahu apa-apa, nanti nggak dosa. Kan mustah itu kan logika yang nggak masuk akal. Nek jenengan naik motor coba iseng-iseng nggak usah pakai helm, terus ngece wae di depan pos polisi sini bolak-balik, mesti kecekel polisi. Pak, kok nggak pakai helm? Wah, emang harus Pak? Loh, orang kalau naik kendaraan ke jalan raya ya wajib pakai helm. Oh, saya nggak tahu ya Pak kalau pakai helm. Coba Anda jawab alasannya nggak tahu kalau helm itu wajib. Kira-kira alasan itu diterima nggak? Nggak akan diterima. Alasan tidak tahu itu nggak diterima. Oh, tapi saya nggak tahu ya Pak. Oh, nggak bisa, tetap Anda saya tilang. Pak, jangan saya ditilang Pak. Oh, saya nggak tahu kalau pakai helm itu wajib. Kenapa orang lain tahu kok kamu nggak tahu? Berarti yang salah kamu yang nggak mau tahu. Kita yang menggunakan waktu tidak untuk belajar, yang salah kita. Makanya nggak ada istilah tidak tahu kok tidak dosa, nggak ada. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su' aw bijahalatin. Orang-orang yang taubatnya diterima Allah itu yang melakukan sesuatu karena tidak tahu, bijahalatin, karena kejahilan diri mereka. Nah, ini dia kalau berbuat maksiat taubatnya diterima. Berarti istilah taubat itu kan perbuatan itu dosa. Taubat itu kan istilah berhenti dari dosa. Lah, Allah menyebut di situ, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su' bijahalatin. Allah terima taubatnya orang yang berbuat kejelekan, keburukan, bijahalatin, karena kebodohan, karena tidak tahu. Nah, berarti kan tidak tahu, melakukan keburukan karena tidak tahu itu termasuk dosa. Kenapa? Karena Allah menyebutnya taubat. Kalau itu nggak dosa, nggak ada istilah taubat. Taubat itu kan berhenti dari perbuatan dosa. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran tentang masalah ini. Jadi riba ini berbahaya siksanya. Lah, saya nggak usah ngomong riba tuh nggak usah jauh-jauh. Riba di arisan itu yang sering terjadi. Saya sampaikan di sini ini supaya jangan sampai yang arisan-arisan kadang-kadang acara trah. Bapak-bapak yang punya komunitas pensiunan kadang-kadang ada arisannya ya, ibu-ibu awas, ada di situ kadang-kadang unsur ribanya. Nah, ini saya sampaikan sedikit, barangkali ada ustadz yang belum menyampaikan. Ingat prinsip dasarnya itu, fikihnya itu adalah kullu qardin jarru manfaatan fahuwa riba.
Setiap pinjam meminjam, kalau ada tambahan manfaat, artinya minta tambahan manfaat atas orang yang minjem duit. Jadi kalau ada orang minjem, lalu kita mintai manfaatnya, manfaat loh, manfaat itu bisa tenaga, bisa jasa, bisa harta. Fahuwa riba, kata Nabi, itu termasuk riba. Contoh ya, contohnya, Mas, aku nyileh duitnya Mas. Oh ya, boleh. Pinjem berapa? 1 juta. Ya wes. Terus saya bilang gini, saya duitnya nggak punya cash. Ini ATM saya, pinnya ini, silahkan jenengan ambil ke ATM. Jenengan pinjem berapa? 1 juta. Langsung tolong ambilkan 2 juta sekalian. Yang 1 jutanya buat saya. Saya lagi butuh duit, soalnya nggak megang cash. Nah, itu namanya memanfaatkan dia. Itu termasuk namanya riba. Kalau arisan Pak Ustadz, dikocok namanya. Kocok, muncul namanya Bu Tris, misalnya gitu, muncul. Misal, kan orangnya ada, uangnya teko. Ya karena sudah kenal itulah. Dikocok, muncul Bu Tris. Oke, setelah muncul nama Bu Tris, berarti arisan bulan depan di rumahnya Bu Tris. Bu Tris yang nyuguh, nah itu namanya riba. Riba apa Pak Ustadz? Riba nyuguh. Tak boleh itu riba. Kenapa? Tambahan manfaat. Dia sudah dapat Bu Tris uang misalnya arisan 2 juta. Tapi kenyataannya nggak 2 juta. Kenapa? Karena dipotong gen nyuguh bisa 500.000. Jadi total dapat bersih akhirnya 1,5 juta. Harusnya uangnya sendiri dipisah. Uang apa? Uang suguh konsumsi. Terus untuk yang nyuguh dikocok lagi, nama yang lain yang berbeda. Begitu caranya. Paham Bapak Ibu ini? Nah, jangan memanfaatkan. Oh no, ada ibu-ibu gini, Ustadz saya pingin cerai dari suami saya Pak Ustadz. Kenapa pingin cerai Ibu? Saya itu tinggal di rumah orang tua, mertua maksudnya. Di situ tinggal ada 2 keluarga, kakak ipar juga tinggal di situ Pak Ustadz. Lah kasusnya saya ini sering sekali disuruh kakak ipar saya cuci bajunya dia. Bahkan saya sering disuruh kakak ipar saya mijeti dia Pak Ustadz. Loh ya nggak apa-apa toh. Persoalannya Pak Ustadz, saya itu akan terus nyuci bajunya dia dan mijeti kakak ipar saya selama suami saya belum ngelunasi utangnya ke kakak iparnya, ke kakaknya dia. Jadi gini, Dek, kakak pijetin Dek, kan suamimu masih punya utang sama kakak, belum dibayar, belum dilunasin. Sini pijetin dan suruh nyuci bajunya juga. Itu namanya riba. Riba apa? Riba pijet. Ya, namanya itu riba pijet. Ya, tambahan manfaat jasa. Riba umbah-umbah, karena kon ngumbah-umbah. Itu nggak boleh. Kecuali kalau mijetinya itu diregani, itu lain. Misalnya mijeti, oke, kamu mijeti ya, nanti utang suamimu tak potong 100.000. Kamu nyucikan baju kakak, nanti utang suamimu tak potong lagi 50.000 misalnya. Nah itu boleh, kalau itu boleh. Tapi kalau memplekoto orang yang pinjam itu nggak boleh. Memplekoto ki apa ya memplekoto ki? Susah ya menerjemahkannya. Kadang-kadang ada orang yang punya hajat dengan kita, nah itu dipelekoto karena dia punya tanggungan sama kita, sak penak-penaknya dikongkon rono, kongkon rene. Nah itu namanya memplekoto, nggak boleh. Paham ya Bapak Ibu? Lah bagaimana Pak Ustadz? Di kampung-kampung tuh sering juga ada bukan arisan, simpan pinjam RT RW, itu ada simpan pinjam. Di situ sering sekali disimpan pinjam itu ada bunganya 0,5%, bunga 1%, kecil Pak Ustadz, dan itu bermanfaat untuk kami. Tetap riba. Tapi kecil Pak Ustadz, cuma 1%, dan kami ridho Pak Ustadz, ridho, kami ikhlas. Oh ya wis, saya mau tanya, Bu, anak-anak muda yang berzina itu dosa apa enggak? Ya dosa lah Pak Ustadz. Mereka itu berzina itu saling ridho loh. Iya, cewek cowok itu berzina mereka saling ridho dan saling ikhlas di antara mereka. Apakah dengan ridho itu yang haram berubah jadi halal? Tidak. Riba itu sama, walaupun saling ridho tetap
haram. Walau sak terah, sak keluarga, sak RT, sak RW semuanya sepakat deal saling ridho, tetap haram. Babi itu halal apa haram dimakan? Ya haram. Terus ibu-ibu tak tawar, ibu mau nyicipi babi nggak? Dikit aja, sak jempol tangan saya, mau? Ya pasti nggak mau. Ya udah bu, seujung kuku nyicipi kok, nyicipi dikit aja, mau? Nggak mau lah Pak Ustadz, haram. Ya udah nggak usah nyicipi, jilat aja lah, jilat. Mau? Nggak juga. Itulah dia gambaran yang haram. Kalau besarnya haram, sedikitnya pun tetap haram. Riba juga begitu. Terus bagaimana Pak Ustadz menyelesaikan masalah kami nih, simpan pinjam RT RW itu? Buat saja, kan karena pinjam meminjam nggak boleh dibisniskan, maka buat saja strateginya apa? Mau yang mau silahkan, yang mau infak monggo, yang enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau di tempat kami enggak gitu Pak Ustadz. Lah gimana Bu? Di tempat kami siapa yang minjam itu modelnya pokoknya dikembalikan, setelah itu wajib nginfak seikhlasnya. Wajib nginfak. Jangan iso memahami nggak kalimat wajib nginfak seikhlasnya? Coba, zakat itu hukumnya apa? Zakat wajib ya, zakat mal, zakat fitrah wajib. Kalau infak itu hukumnya apa? Sunnah. Lah kok iso wajib infak? Kui kepiye coba? Memaknai kalimat fikihnya kan susah. Uang infak itu hukumnya sunnah kok wajib infak. Itu sama dengan wajib, ibu-ibu kalau pengen sukses wajib sholat duha. Oh sholat duha hukumnya sunnah kok diwajibkan, gimana? Tidak bisa. Makanya itu kacau nih, wajib nginfak seikhlasnya itu enggak jelas. Sesuatu yang wajib itu pasti ada takarannya. Lagi kok seikhlasnya, nggak mungkin. Zakat fitrah ada takarannya, zakat mal ada takarannya. Yang wajib itu ada takarannya. Kalau sunnah tidak ada takaran. Lah ini infak kok ditakar lagi, nggak bisa, nggak jelas. Yang wajib kok nggak ada takaran, tidak mungkin. Lah itu kacau. Makanya yang mau nginfak silahkan, yang enggak ya nggak popo. Lah tapi kalau misalnya ini kasus lain, Pak Eko misalnya, inilah kasusnya Pak Eko ini misalnya karena didesak suruh Pak pinjem dong Pak untuk nambahi kas, jenengan pinjam, oke. Pak Eko minjam 1 juta, lalu dikembalikan 1 juta. Nih Pak Eko nggak mau nginfak misalnya, ya nggak apa-apa. Ojo dititeni. Kadang-kadang kalau dititeni, apa Pak Eko kayak rasa disili meneh kayak, ngopo pedit nginfak ora tahu ora gelem. Nah itu sama aja, nggak boleh. Yang balik ke plus infak dan tidak ada infaknya ora apa-apa. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka nek pinjam tadi kembalinya pokok ya. Kemudian dia bersedekah seikhlasnya. Kalau ngasih silakan, enggak ya enggak apa-apa. Ingat, orang yang niatnya seperti ini wa yurbis shadaqah, maka akan disuburkan. Apanya yang disuburkan? Kas RT RW itu pasti subur. Dan dia pinjam karena nggak ada ribanya, maka dia pinjam untuk misalnya bisnis usahanya berkembang. Usaha berkembang, dia pasti ingin nginfak, dan mungkin infaknya malah lebih besar dari 1%, 2%. Mungkin bisa 10%. Dia dapat untung 1 juta, dia ngenai ke kasnya itu mungkin 100.000. Kan berarti 10%, maka itu dari modalnya. Itu sangat mungkin terjadi. Wayur bis sadaqah, akan disuburkan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dalam Allah, yaitu 4 perkara yang ketika Mi'raj Nabi SAW itu ditampakkan gambaran 4 siksa itu yang benar jadi pelajaran untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kita semua benar dihindarkan dari itu semua. Terakhir sebagai penutup dari saya, ini terakhir, bukan saya mau meninggal dunia ya, ini terakhir ceramah kita kali ini. Kan udah mau 9:30. Yang menarik itu adalah peristiwa sholat itu. Ini perlu dipahami ibu-ibu dan bapak-bapak ini nasihat buat anak-anak kita juga sama. Ingatlah, Mi'raj, Isra Mi'raj itu kejadiannya tahun ke-10 kenabian. Saya ulangi, tahun ke-10 kenabian. Di mana paman Nabi telah meninggal dunia. Paman Nabi yang menjamin keselamatan Nabi pada waktu itu pamannya Abu Thalib. Makanya ketika paman lagi berbaring sakit pun tetap Rasul tuh nggak ada yang berani ganggu, nyentuh Nabi nggak ada yang berani. Kenapa? Masih hidup paman Abu Thalib. Setelah wafat, disitulah mulai terjadi kezaliman kepada Rasulullah.
Di antaranya ketika Rasulullah berjalan berangkat ke masjid, Rasul diludahi. Bahkan Rasul ke Masjidil Haram itu dilempar dengan kotoran. Bahkan ketika Rasulullah sujud, Abu Jahal ketika sujud, Abu Jahal itu membawa satu karung isinya jeruan unta. Jeruan unta loh. Masih ada darah-darahnya itu, kotor, baru sembelih ambil jeruannya. Rasul sujud disiram dengan jeruan unta. Kejahatan mereka. Rasul terus dibegitukan. Dizolimi terus begitu karena pamannya sudah wafat. Ditambah lagi dalam kondisi tekanan makin berat, istri Nabi meninggal dunia, Bunda Khadijah meninggal dunia. Disitulah Bunda Khadijah wafat, makin tambah lagi tekanan-tekanan. Sampai Rasul akhirnya hijrah ke Taif. Itu dalam rangka hijrah diam-diam bersama Zaid bin Harisah pergi ke Taif. Niatnya ninggalkan Mekah, mau memulai kehidupan baru di Taif. Singkat ceritanya di sana pun ternyata Nabi ditolak dalam kondisi susah payah. Bayangkan, Rasul sudah berusaha sabar, tidak dizolimi orang kafir Quraisy, Rasul sabar tidak melawan. Rasul diembargo, Rasul sabar. Rasul pun sabar, Taif ditimbui, malaikat sudah nawarkan nimpakan gunung ke orang-orang Taif. Rasul milih sabar, milih mendoakan. Sabar. Ning pertolongan Allah tetap belum turun. Kenapa? Untuk menurunkan pertolongan Allah tidak cukup dengan sabar, ditambahi sholat. Wasta'inu bis sobri. Disitulah turun perintah Isra Mi'raj, perintah tentang 5 waktu sholat. Sabar sudah Rasul lakukan, yang belum sholatnya ini yang nanti harus ditekankan, dijaga, dipelihara. Nah, turunlah perintah itu. Maka apa? Dari sini ibrahnya pelajaran buat kita. Siapapun yang diuji oleh Allah, pertama dia wajib sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini kalau ada orang sabar nih begini, berarti Allah menyertai dia. Ini misalkan orang sabar, Allah menyertai dia, ma'as sabirin. Syaratnya apa? Dia selama sabar itu tidak ada keluh kesah, ditimpa ujian tidak gersuloh, tidak sambat dengan kesusahannya, Allah membersamai dia. Di saat itu berarti Allah dekat dengan dia, dekat. Kalau dekat, doanya lebih mustajab. Ning gara-gara dia sambat gersuloh, Allah tinggalkan dia. Disitulah doa-doa dia malah nggak terkabul-kabul, susahnya berkepanjangan, nggak selesai-selesai. Padahal logikanya kalau dia sabar, Allah membersamai dia. Kita Pak yang sedang tidak diuji ini, kapan waktu terdekat kita dengan Allah? Nanti sepertiga malam. Di situ Allah turun ke langit dunia. Yang nggak usah digambarkan bentuk cara Allah turun bagaimana ya. Tapi intinya di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia menghamparkan tangannya. Siapa yang hambaku minta, aku beri. Yang mohon ampunan, aku ampuni. Yang minta apa hajatnya, aku kabulkan. Itu di sepertiga malam. Lain sama orang yang kena musibah, sabar, tidak nunggu sepertiga, 24 jamnya Allah tuh dekat dengan dia. Rugi sekali kalau dia tidak mau sabar. Ning harus ditambahi pula dengan sholat yang baik, dijaga sholatnya. Ning ibu-ibu jangan doa minta sabar berlebih-lebihan ya. Kayak kejadian istri saya dulu sebelum nikah dengan saya, hidupnya tuh musibah kayaknya nggak habis-habis Pak. Musibah tuh terus datang terus. Kenapa? Waktu itu sebelum nikah dia ngirimkan doa ke saya lewat WA, SMS waktu itu zaman dulu itu. Dia kirim SMS doa gitu. Menjelang pernikahan dia ngirimi doa. Doanya tuh gini, ya Allah jadikan aku hambamu yang termasuk golongan hamba-hambamu yang sabar dan memiliki kesabaran tanpa batas. Itu kan doa yang medeni sekali. Sekarang gini, untuk mengetahui seseorang itu pandai bersyukur atau tidak, dikasih apa? Nikmat. Iya kan? Orang itu dikasih kesenangan, ketahuan bersyukur atau tidak. Karena kalau dikasih kesenangan bisa jadi dia nanti kufur. Makanya untuk menguji seseorang itu ahli syukur atau tidak, nikmat tambahi terus. Bersyukur dia, tambahi lagi. Tetap bersyukur. Oleh Allah akan diuji lagi, ditambahi nikmatnya, dites, kufur nggak, lalai tidak. Ternyata dia tidak lalai. Sama kalau orang yang doa minta sabar, Allah ingin tahu ini orang sabar apa enggak. Cobalah dikasih ujian musibah, sabar. Ya Allah, ujian apa ini? Ya Allah, berikan saya kesabaran. Ya Allah, sabar. Ya Allah, sabar. Oke. Oleh Allah, tak kasih lagi ya musibah. Jebret. Ya Allah, ini ujian apa lagi? Ya Allah, ning saya ridho nggak apa-apa. Luaskan hatiku, sabarnya sesabar samudra. Ya Allah.
minta musibah segede samudra. Oke, tak tambahi lagi musibah lagi. Ya Allah, ini ujian apa lagi? Tapi aku ridho ya Allah. Jadikan aku hamba-Mu yang sabar tanpa batas. Tanpa batas. Ya wes, tak kayak musibah seumur hidupmu. Kan dia pingin sabar tanpa batas. Saya pernah pengajian, ada ibu-ibu gini, Ustadz, ini habis pengajian, kita foto-foto ya Ustadz. Oke, pas foto-foto itu, Ustadz kita ada yel-yelnya di video singkat. Oke, saya manut saja. Apa yel-yelnya? Wanita hebat, sabar, sabar, sampai surga. Waduh, saya takut. Jangan. Ini yel-yel ngawur. Yel-yel ngawur. Kenapa gak dirubah? Wanita hebat, syukur, sampai mujur. Ngono sik mending. Sabar, wanita hebat, sabar. Itu sama dengan dia minta ujian terus-menerus dari Allah. Ning, bukan berarti kita nggak boleh minta sabar, tetap kita doa minta sabar, ning jangan berlebihan. Perbanyaklah minta syukur. Makanya Rasul itu memegang tangannya Muaz. Ya Muaz, baca doa ini setelah selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar aku selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Nah, itulah dia pelajaran yang mesti kita dapatkan. Isra Mi'raj ini salah satunya. Selain 4 siksa di neraka, semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa itu. Yang kedua, bahwa menjemput pertolongan Allah itu lakukan sabar dan sholat ini. Kalau lagi ditimpa ujian, jangan fokus nyari solusi. Tugas kita demi Allah bukan nyari solusi, tetapi tugas kita adalah mencari jalan keluar, solusi supaya hubungan kita kepada Allah jadi baik lagi. Cuman itu saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu tugasnya Allah yang mencarikan jalan keluar. Yaj'al lahu, aku yang menjadikan untuk dia jalan keluar. Itu aku, bukan kamu. Kamu tugasnya nggak usah nyari solusi. Tugasmu nyari solusi biar dekat dengan aku. Sekarang nek tak kasih ujian, tugasmu apa yang berantakan antara kamu dengan aku? Bacaan Qur'annya sekarang perbaiki. Nek kowe jarang maca Qur'an, itu diperbaiki. Apalagi yang kurang? Tahajud sering kelewatan. Lah itu cari solusi. Piye carane supaya bisa bangun malam? Berarti kan jangan begadangan. Tidur jangan terlalu malam-malam. Cepat gendang tidur gasik, insya Allah gampang. Nah itu dia mikirkan terus, cari solusi. Maka kalau dia sudah ketemu, cari-cari jalan supaya memperbaiki hubungan dengan Allah, maka nanti insya Allah akan Allah datangkan sendiri jalan keluarnya. Baik, supaya bisa bangun malam, jadi jangan tidur terlalu malam. Saya rasa pengajian cukup sampai di sini. Nanti kalau malam-malam nggak tahajud, ngomong tok berarti kan kita ini. Saya rasa cukup. Itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf dari saya. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. Allah jadikan malam ini mustajabnya doa. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah, fa'fu 'anna ya Allah, fa'fu 'anna ya Allah. Rabb, jadikan ilmu yang kami dapatkan malam hari ini berkah dalam hidup kami ya Allah. Jadikan pahalanya mengalir untuk orang tua kami ya Allah, mengalir pula untuk guru-guru kami ya Allah.
berkahi hidup kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi setiap waktu yang kami lewati ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Siapapun yang hadir di majelis ini dalam keadaan sedih, gembirakan ya Allah. Siapapun yang sempit, lapangkan ya Allah. Siapapun yang terlilit hutang, lepaskan ya Allah. Siapapun yang ingin berangkat haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Berangkatkan dengan kekayaan-Mu ya Allah. Berangkatkan dengan keajaiban-Mu ya Allah. Berangkatkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Insyaallah bertemu kembali dengan saya Wan Abdullah di 92,3 FM. Kayak penyiar radio. Terima kasih, mohon maaf Bapak-bapak semua atas mungkin keterlambatan saya tadi. Semoga Allah ridhai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.